Scan dimulai dengan memperlihatkan Frieren dan Fern yang sedang berada di pinggir pantai. Mereka berdua mendapatkan pekerjaan untuk membersihkan pantai karena penuh sampah dari kapal yang terdampar. Mereka pun menerima pekerjaan tersebut dengan imbalan kitab sihir Flame, sang penyihir agung, walau buku itu hanyalah kitab tiruan. Salju pun mulai turun. Tak terasa mereka sudah bekerja di sana selama 3 bulan. Fern kembali ke penginapan setelah berbelanja roti untuk makan mereka. Ia mendapati Frieren masih tertidur dengan buku sihir yang masih berantakan. Sepertinya Frieren bukanlah morning person yang terbiasa bangun di pagi hari. Mereka berdua pun kembali ke pantai dan mulai membersihkan puing-puing kayu kapal dan membakar kayunya di sore hari, sekalian untuk menghangatkan tubuh mereka yang harus bekerja di dinginnya musim dingin. Mereka pun kembali ke penginapan dan makan malam bersama di depan perapian. Sambil makan, mereka berbincang dengan bapak tua yang memberikan mereka pekerjaan tersebut dan berkata, "Sudah sampai mana pekerjaan kalian?" Frieren berkata jika sudah sepertiganya. Bapak tua itu pun mengajak Frieren dan Fern untuk melihat matahari terbit di perayaan Tahun Baru. Hari ini adalah hari terakhir mereka membersihkan pantai, dan tepat sebelum hari perayaan Tahun Baru. Mereka berdua menyelesaikannya. Fern yang tidak yakin jika Frieren akan bangun sepagi itu, karena Fern tahu jika Frieren tidak pernah bangun pagi, apalagi harus bangun sebelum matahari terbit. Frieren pun mencoba bergadang agar ia bisa melihat matahari terbit di Tahun Baru. Dan ia pun teringat pada kejadian ketika ia masih bersama Himmel, Heather, dan Eisen. Pada waktu itu Heather tidak bisa melihat matahari terbit karena ia ketiduran karena terlalu banyak minum alkohol. Dan Heather pun menangis sepanjang hari. Hal yang paling ditakuti Fern pun terjadi. Frieren ketiduran, padahal sudah niat tidak tidur agar bisa melihat matahari terbit. Namun, Fern berhasil untuk membangunkan Frieren. Mereka pun berjalan ke pantai dan melihat matahari terbit di hari pertama di awal tahun. Mereka berdua pun menikmatinya indahnya matahari pagi, walau Frieren berpikir ini tidak sebanding dengan bangun pagi. Scan berganti ke kampung halaman Eisen, wilayah Baird, 20 tahun setelah kematian Himmel. Fern dan Frieren bertemu dengan Eisen yang sudah berdiri di depan sebuah makam keluarga Eisen. Mereka pun berbicara sambil minum di dalam rumah Eisen. Frieren bertanya kepada Eisen, apakah ada yang bisa ia bantu? Eisen meminta agar mereka berdua bisa membantunya untuk mencari kitab sihir Flame, sang penyihir agung. Namun, Frieren berkata jika semua kitab yang ada sekarang semuanya palsu. Namun Eisen berkata jika Heather sudah mengumpulkan catatan Flame, dan ia mendapati jika lokasi kitab yang asli ada di lembah Fall. Dan Eisen pun berkata jika Frieren pasti tahu di mana lokasinya. Frieren pun berkata jika harus mencari pohon yang besar, mereka pun memulai pencarian di lembah Fall. Mereka mencari di setiap bawah pohon dan batu yang besar untuk mencari lokasi kitab Flame yang disimpan. Fon pun terbang dan mencari pohon paling besar di lembah, dan ia melihat ada satu pohon besar yang cukup tua dan menyelubungi sebuah reruntuhan. Mereka pun menuju ke sana. Ketika Frieren dan Eisen berjalan, Frieren bertanya kepada Eisen, mengapa ia ingin mencari kitab Flame? Eisen pun berkata jika ia kasihan kepada Frieren dan Himmel. Ketika Himmel meninggal, Frieren berkata jika ia ingin mengenal Himmel lebih banyak. Dan kitab sihir Flame dikatakan memiliki catatan tentang berbicara dengan orang yang sudah mati. Jadi, Eisen ingin Frieren mencari kitab tersebut dan mencari cara agar bisa berbicara langsung dengan Himmel, walaupun Himmel sudah mati. Mereka pun sampai di pohon yang paling besar, dan Fern berkata, jika pohon ini dilindungi dengan penghalang yang sangat kuat. Frieren pun menyentuh pohon tersebut, dan ia berkata, walau sudah 1000 tahun, pada akhirnya aku masih dalam genggaman sang guru. Ya, Frieren adalah murid langsung dari Flame, sang penyihir agung. Inilah alasan mengapa Frieren sangat kuat. Seketika Frieren mengingat waktu ketika masih bersama sang guru Flame. Flame adalah seorang wanita, ia hidup 1000-an tahun yang lalu, dan Frieren adalah muridnya. Tidak ada yang berubah dari Frieren dalam 1000 tahun. Entah berapa lama Frieren sudah hidup di dunia ini. Penghalang sihir pun terbuka, dan sebuah ruangan terlihat dan membiarkan Frieren dan yang lainnya masuk ke dalam ruangan tersebut. Dan kitab sihir Flame, sang penyihir agung pun sudah dipersiapkan sang guru untuk muridnya, menunggu untuk diambil oleh Frieren. Fern yang masih heran berapa umur Frieren pun berpikir jika Frieren sudah hidup dari zaman primitif. Eisen bertanya, apakah catatan tentang berbicara dengan orang mati itu ada? Ternyata, halaman tentang catatan tersebut sudah terbuka dengan rapi. Ternyata sejak 1000 tahun lalu, sang guru tahu jika Frieren akan datang.
Di ujung utara kontinen, sebuah tempat yang disebut dengan surga. Aku telah tiba di Aurol, tanah ruh tertidur, tempat banyak jiwa berkumpul. Ternyata lokasi Aureol ada di Ende, yaitu kastil Raja Iblis, tempat perang pasukan pahlawan dan Raja Iblis. Frieren bahkan malas untuk kembali ke sana, karena di sana sangat dingin. Mereka pun kembali ke rumah Eisen dan mempersiapkan perjalanan menuju kontinen utara dari sana. Ini akan memakan waktu 10 tahun, ucap Eisen. Ini adalah jalur yang sama dengan kelompok Himmel menuju kastil Raja Iblis, ucap Fern. Dan episode 4 pun selesai.